sehingga kami dapat menjadi pegangan hidup kami selama kami menumpang di dunia ini, sehingga kami boleh dikuatkan, diberkati untuk menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Roh Kudus berdaulatlah di tempat ini. Kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kembali di hari Minggu ini, di mana kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan. Judulnya adalah hidup melekat kepada Allah. Bisa kira-kira ditampilkan? Hidup melekat kepada Allah. Ya, kita akan melihat Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal 23 ayat 8. Bagaimana juga Yosua sebagai pemimpin bagi orang yang menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan, dia berusaha untuk berpaut melekat kepada Tuhan, sehingga ada kekuatan, ada hikmat yang diterima oleh Yosua dalam memimpin bangsa Israel di dalam kepemimpinannya. Ya, hidup melekat kepada Tuhan. Mari kita buka kitab kita Yosua 23 ayat 8. Baru nanti melompat kepada Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 15. Ya, Yosua 23 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Ya, saya ulangi. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Kita akan lompat dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai kepada ayat 15. Saya ulangi, Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kami dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini adalah di dalam kitab Yosua pasal 23 ini. Kalau kita lihat di Alkitab, itu judul perikopnya Bapak Ibu adalah pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Ada pidato yang diberikan oleh Yosua sebagai pemimpin. Dituliskan di dalam kitab Yosua pasal 23 ini. Usia daripada Yosua sudah lanjut, sudah tua. Ya, dia mengingatkan kembali, mereview kembali ingatan daripada bangsa Israel bahwa mereka sudah mengalami perjalanan begitu panjang. Mereka sudah mengalami pertolongan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita lihat Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat 3 dikatakan, Yosua pasal 23 ayat 3, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Tuhan berperang bagi kamu, kata Yosua kepada bangsa Israel saat itu. Ya. Secara fisik memang dilihat saat itu adalah bangsa Israel yang berperang melawan bangsa lain. Tapi ada di alam yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ada kuasa Tuhan mengurapi, memberkati bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa-bangsa yang saat itu menjadi musuh daripada bangsa Israel. Dan puji Tuhan, ada terlalu banyak peperangan-peperangan yang dimenangkan oleh bangsa Israel. Ya, tentunya itu bukan karena kekuatan dikatakan oleh Yosua, tapi itu karena kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan Bapak Ibu kekasih Tuhan, di ayat 8 diterangkan oleh Yosua ayat 8, 23 ayat 8, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan.
Berpaut di sini maksudnya Bapak Ibu adalah melekat kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Ya, melekat kepada Tuhan. Jadi judulnya pada hari ini adalah melekat kepada Allah. Amin. Maukah kita melekat kepada Tuhan? Ya, melekat artinya menempel. Melekat artinya kita boleh bersama-sama. Arti melekat artinya bahwa Tuhan ada penyertaan, ada pertolongan, ada kuasa yang selalu menemani kita. Sama seperti dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, melekat Bapak Ibu dalam Tuhan. Ibaratnya kalau pohon, kalau ditempel ada sesuatu tunas yang tidak boleh katakan tidak berbuah, saat ditempel, dilekatkan kepada pohon yang berbuah, tentunya tempelan itu menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Bapak dalam Tuhan, melekat. Apalagi saat kita melekat kepada yang punya kuasa atas langit dan bumi, katakan amin. Kita melekat kepada sumber daripada semua kehidupan di dunia ini. Kita melekat kepada Tuhan. Dan itu sudah dialami oleh Yosua, Bapak Tuhan, dalam kitab Yosua ini, ya. Ya, dalam sama seperti yang kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, ini Yosua tadi, Yosua 23 ayat 8. Ini Yosua 24 ayat 14 dan 15. Rupanya Bapak Ibu dalam Tuhan, ada begitu juga yang membuat terlena bangsa Israel. Ya, walaupun sudah diingatkan oleh Yosua untuk berpaut melekat kepada Tuhan, tapi hati mereka tetap masih menjauh. Boleh katakan mereka membuat sesembahan-sesembahan daripada bangsa-bangsa kafir saat itu, Bapak Ibu Tuhan. Tapi Yosua katakan dalam kitab Yosua 24 ayat 14 sampai 15 dikatakan, pilihlah kepada Allah mana kau menyembah, tapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Allah. Haleluya. Di tengah-tengah keadaan situasi yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu Tuhan, apa yang menjadi Tuhan kita hari-hari ini? Apakah kehebatan kita menjadi Tuhan kita? Apa yang bisa kita andalkan hari-hari ini? Yang perlu kita andalkan adalah Tuhan. Amin. Kita andalkan Tuhan. Ya, pertanyaannya Bapak Tuhan adalah bagaimana agar kita dapat memiliki kehidupan yang melekat kepada Allah. Ini yang kita akan terima hari-hari ini. Agar kita dapat melekat kepada Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu kesem Tuhan, supaya kita bisa melekat kepada Tuhan, yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengawali diri kita ada kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran akan ketidakmampuan kita. Ya, orang yang mau melekat kepada Tuhan, titik startnya, titik mulainya adalah ada kesadaran dalam dirinya. Apa kesadarannya? Oh iya, aku tidak mampu. Dan inilah yang dialami oleh Yosua, Bapak Ibu Tuhan. Ya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Bapak Ibu, pasal-pasal sebelumnya, waktu Tuhan memanggil Yosua, nah, dicatat dalam kitab Yosua merasa takut untuk memimpin bangsa Israel. Ya, karena apa? Karena dia tahu bahwa bangsa Israel itu sangat keras tengkuk. Yosua takut karena dia merasa bahwa Musa adalah pemimpin yang hebat. Aku apalah? Kalau Musa sudah teruji kepemimpinannya, aku apa? Ada keminderan dalam diri Yosua. Ada rasa, boleh katakan dia ketidakberdayaan dalam dirinya. Tidak pede. Karena dia melihat Musa itu luar biasa, aku apa? Boleh katakan titik mulainya Bapak Ibu dalam Tuhan, Yosua sudah mulai menyadari aku tidak mampu. Jadi saat kita melekat kepada Tuhan, dan saat kita melekat kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, yang memasuki dalam diri kita. Dan saat kita melekat kepada Tuhan, yang perlu kita lakukan tahapan pertama adalah kita harus sadar bahwa aku tidak mampu dalam hidup ini tanpa Tuhan. Semua karena kasih karunia. Haleluya. Ya, siapapun kita, apapun kehebatan yang kita punya hari ini, kita harus merasa tidak mampu. Ya, dalam kehidupan ini juga kita akan memiliki banyak ketakutan Bapak Ibu, apalagi situasi kita hari ini. Jadi yang pertama, supaya kita melekat kepada Tuhan, harus sadar bahwa kita tidak mampu. Amin. Ada di sini merasa mampu? Ya, saya tadi berkhotbah juga di Pangkalan Berandan. Dikatakan ada merasa orang, aku nggak berdampak kok. Kalian aja yang berdampak, kami nggak dampak, nggak ada masalah sama aku. Ya, sama kalian aja ada masalah, bagi saya nggak ada masalah. Itu nggak boleh Bapak Ibu sama Tuhan. Harus sadarkan, oh Tuhan, bahwa aku tidak ada apa-apanya di dunia ini. Aku perlu kuasa-Mu menolongku, menghiburkanku, membuat kelegaan dalam hidupku. Di dalam kejenuhan yang kuhadapi hari-hari ini, aku tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ya, supaya kita melekat kepada Tuhan, yang kedua yang juga dilakukan oleh Yosua adalah
dengar dan berpegang pada firman Tuhan. Katakan amin. Mendengar, suka mendengar. Ya, ini kadang-kala Bapak Ibu Tuhan kita lebih banyak bicara daripada mendengar. Misalnya ada orang saling berdialog, mana lebih enak, ngomong atau mendengar Bapak Ibu? Bapak Ibu mana lebih enak, mendengar atau berbicara? Orang lebih banyak lebih senang berbicara daripada mendengar. Mendengar seringkali bosan. Banyak kali bicaramu. Ya. Apalagi mungkin ada orang yang punya masalah besar, mampukah kita mendengar dia dengan situasi berat yang dihadapinya? Ada banyak orang gak siap mendengar. Dia lebih suka ngomong. Padahal dikatakan lebih banyak bicara, ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kita lebih banyak mendengar. Kita banyak mendengar, maka apa yang terjadi oleh Tuhan? Maka ada begitu banyak pengetahuan yang datang ke dalam pikiran kita. Ada begitu banyak pengetahuan, ada sesuatu hal yang luar biasa masuk dalam pikiran kita. Ya, kita lihat dalam kitab Yosua. Mari kita lihat Bapak Ibu, kitab Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Ya. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Mari kita lihat. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan di situ, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Suara Tuhan datang, ya, kepada Yosua. Baru dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Saat mungkin ada seorang pemimpin berkata kepada kita begini, Bapak Tuhan, baru kita mungkin flashback lihat kembali diri kita. Alah, banyak ngomong doang, gak ada artinya. Itu hanya kata-kata slogan biasa yang sudah biasa aku dengar. Ada banyak orang Bapak Ibu Tuhan saat dikasih kata-kata peneguhan, kata-kata motivasi, kata-kata nasihat, ada terlalu banyak orang menolak kata-kata peneguhan, kata-kata nasihat itu. Tapi Yosua di sini dikatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, maka dikatakan ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Makanya yang kedua, saat kita mau melekat kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, dan kita harus bisa siap juga berpegang pada firman. Ya, kita pegang firman Tuhan. Ya, apa yang membuat kita lemah hari ini? Makanya Bapak Ibu Tuhan, kepada siapa kita berpaut melekat pada hari-hari ini? Ya, hari-hari ini situasi yang berat. Saya berulang-ulang katakan, di rumah adakah nggak kita buat doa? Di rumah ada nggak kita baca Alkitab kita? Atau hanya di hari Minggu saja kita baca Alkitab? Ya, makanya jangan heran Bapak Ibu Tuhan, yang kita hasilkan dalam kehidupan kita bukan lagi firman yang keluar dari pikiran kita saat kita lemah. Yang ada hanyalah apa? Kita hanya bisa menyesali diri kita. Kita hanya bisa, boleh katakan, merenungkan nasib kita. Aduh, ginilah nasib saya. Tapi saat pikiran kita dipenuhi oleh firman, sama seperti pengalaman Yosua, saat dia lemah dan ingat firman Tuhan, dia berpegang pada firman Tuhan itu, dan dikatakan ada keberuntungan, ada kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Yosua. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, hari-hari ini mungkin kita sedang berpikir bagaimana lagi solusi kehidupan hari-hari ini. Ya, kalau janda Sarfat bisa Tuhan pelihara dari masa kelaparan, kalau Elia saja Tuhan pelihara dengan burung gagak, ya, siapa kita? Apakah kita hanya bisa bersandar pencarianku hanya di sini saja? Kalau ditutup di sini habis laku, mati laku. Itu mungkin secara manusia kita. Tapi Tuhan punya cara untuk memberkati kita, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, asal kita mau melekat kepada Tuhan. Amin. Ya, kita lihat Yosua pasal 25 Bapak Ibu, ayat 6 sampai 7. Yosua 25.
Ada Yosua 25? 23 maksudnya ya. Ya, haleluya. Yosua 23 ayat 6 sampai 7. Sama-sama kita baca ayat 6 sampai 7, 2 3 ya. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 7. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Ada usaha iblis, setan, yang berusaha merusak bangsa itu, Bapak Ibu Tuhan. Kalau bangsa itu boleh katakan tidak berpegang pada firman, Yosua ingatkan supaya jangan bergaul. Haleluya. Gimana maksudnya bergaul? Kalau bergaul maksudnya Bapak Ibu adalah hari-hari kita hanya bersama dengan itu. Haleluya. Haleluya. Apa yang menemani kita hari-hari ini, yang setiap harinya? Kekosongan diri kitakah yang menemani kita setiap harinya? Atau media sosial kitakah yang menemani kita? Yang begitu banyak hiruk pikuk di media sosial yang melemahkan, ya? Atau mungkin teman kita yang gak bisa menguatkan iman kita, hanya mungkin untuk menghancurkan kepribadian kita, menghancurkan masa depan kita. Kepada itukah kita bergaul? Yosua diingatkan untuk mengingatkan bangsa Israel jangan bergaul dengan orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya dengan Tuhan. Kenapa? Itu bisa merusak prestasi mereka, itu bisa merusak masa depan mereka. Maka dikatakan kuatkanlah benar-benar hatimu. Ada kata benar-benar Bapak Ibu, artinya apa? Kesungguh-sungguhan, keseriusan. Dalam mengikut Tuhan perlu serius, katakan amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu, ini udah ada 1 minggu setengah, ini ada 4 dari Sulkit Palembang. Tadi melayani mereka para fellowship. Sebenarnya mau saya ajak sini sebenarnya. Seminggu setengah dari Pastori Brandan. Ada 4 orang wanita. Mereka mau melayani Tuhan. Saya katakan nanti gangguannya begini. Hal-hal yang sangat menyakitkan. Ada beberapa kali saya ceritakan pengalaman kami dalam melayani Tuhan, beratnya. Apalagi yang mereka ambil sekarang ini Bapak dan Tuhan adalah pelayanan yang bukan ringan. Ada sekarang banyak orang pingin cari enak. Maunya aku melayani gak ada masalah. Tapi waktu saya beri masalah kepada mereka yang 4 ini, saya tanya satu-satu, kamu gimana? Masih mau? Siap Om. Saya siap mati untuk Tuhan. Om, saya siap. Saya nggak mau berlama-lama kami di sini Om. Kami mau siap di ladang pelayanan. Waduh. Ini orang yang berpegang pada firman. Haleluya. Haleluya. Memelihara benar-benar hati. Serius dalam melayani Tuhan. Serius dalam mengiring Tuhan. Bukan main-main Bapak Ibu Tuhan. Kalau hari-hari ini kalau kita mau main-main, akan tergilas dengan situasi ini, ya. Dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Menyimpang. Dunia ini akan berusaha membuat kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Waktu kita melihat ke kiri, waduh, lebih enak di sana. Waktu kita melihat mungkin ke kanan, oh lebih enak di sana. Padahal Tuhan katakan lurus pikiranmu ke sana. Tapi saat kita menolak ke kiri ke kanan, bahkan mungkin lebih parah lagi pengalaman daripada istri Lot. Tuhan suruh jangan melihat ke belakang, dia melihat ke belakang. Akhirnya jadi tiang garam. Kenapa? Karena Lot masih melihat mata jasmani, melihat pandangan secara kedagingan. Tuhan mengarahkan kita bukan bersandar pada kedagingan kita. Kita bersandar pada firman Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua Bapak Ibu Tuhan. Supaya kita melekat kepada Tuhan, kita harus belajar dengar dan berpegang pada firman Tuhan. Ya. Tuhan mengajar kepada Yosua bahwa kemenangannya, keberhasilannya dalam memimpin bangsa Israel bukan didasarkan atas kekuatan pribadinya, melainkan ketekunannya merenungkan firman. Itulah keberhasilan Yosua Bapak Ibu. Bukan karena kekuatan, kehebatan Yosua, tapi karena ketekunannya merenungkan firman. Boleh katakan kekuatan spiritual daripada Yosua. Ya.
Inilah awal kepemimpinan Yosua, Bapak Ibu. Yosua mengalami ketakutan yang teramat sangat, itu dicatat dalam kitab Yosua, sehingga Tuhan perlu 3 kali mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Itu sampai 3 kali, Bapak Ibu. Kalau kita lihat nanti di rumah, kita baca dalam kitab Yosua. Apa yang firman Tuhan sampaikan pada Yosua, dia dengar baik-baik dan dia pegang. Selama ini baikkah kita mendengar firman? Sukakah kita dengar firman? Walaupun kadang-kadang firman Tuhan itu tidak mengenakkan hati kita, kita harus siap suka mendengar firman. Itulah pengalaman Yosua. Yang ketiga, Bapak Ibu, supaya kita melekat kepada Tuhan, yang ketiga yang kita miliki apa? Memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Pengalaman hidup bersama Tuhan. Kita lihat Yosua 23 ayat 3, itu sudah kita baca tadi. Kita mulai tepat di ayat 14. Ayat 14, Yosua 23 ayat 14, demikian firman Tuhan. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Wah, indah Tuhan kita baik sekali, Bapak Ibu Tuhan. Segala janji firman-Nya akan digenapi bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Sama seperti pengalaman Yosua, dan Yosua ingat kepada bangsa Israel saat itu. Tidak ada satupun janji yang tidak digenapi bagi kita. Makanya dikatakan apa? Sebentar lagi akan menempuh jalan segala yang fana. Inilah pengalaman Yosua. Sebentar lagi ajal menjemput saya. Dia ingatkan kembali bangsa Israel. Kita juga harus percaya pada janji Tuhan itu. Amin. Kita harus percaya pada janji Tuhan itu, Bapak Ibu. Ya, ini dikatakan kepemimpinan Yosua. Di akhir kepemimpinannya, Bapak Ibu, Yosua mengingatkan bangsa Israel. Inilah saya katakan tadi pidatonya tadi dalam kitab Yosua pasal 3. Ya. Yosua mengingatkan mereka agar sungguh-sungguh atau insaf. Ada kata insaf. Apa yang mengikatmu hari-hari ini? Dosa apa yang mengikatmu hari-hari ini? Maukah kita insaf? Maukah kita sadar? Apakah kita mau bawa terus itu? Kita nggak mau sadar. Kita nggak berusaha untuk meninggalkan segala dosa yang berusaha mencengkram kerohanian kita. Kita harus insaf, sama seperti Yosua ingatkan bangsa Israel itu insaf, Bapak Ibu. Ya, Yosua bukan hanya tahu dan kenal Tuhan, tetapi ia juga memiliki pengalaman hidup bagaimana berjalan bersama Tuhan. Amin. Bagaimana pengalamanmu hari-hari ini bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu? Ya, adakah engkau merasakan kesaksian-kesaksian? Ya, puji Tuhan kalau anak-anak Tuhan ada kesaksian hidupnya. Ada juga anak-anak Tuhan, dia punya kesaksian hidup, dituliskan kesaksian hidupnya. Dulu aku tahun sekian-sekian, saya mengalami ini. Puji Tuhan, bulan berikutnya saya disembuhkan Tuhan. Saya masih Tuhan beri kesempatan hidup. Ada begitu banyak kesaksian, pengalaman hidup bersama Tuhan. Ya, saya kemarin juga bincang-bincang sama istri, mama ibu gembala. Saya bilang kalau nggak karena anugerah Tuhan, saya nggak bisa hidup sampai saat ini. Ya, saya berapa kali Bapak Ibu, saya pernah kecelakaan naik sepeda motornya hancur. Ya, saya pernah jatuh berapa kali. Padahal orang katakan sudah meninggal. Nah, bagaimana dulu tulang belakang saya pernah ada masalah, tapi waktu ada KKR saya disembuhkan oleh Tuhan. Pengalaman hidup bersama Tuhan itu penting. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu menjadi penguatan dalam diri kita. Mengingat kembali bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, amin, yang bisa melakukan perkara besar bagi kita. Pastikan Bapak Ibu kita memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidak punya pengalaman di dalam Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dalam perjalanan kekristenan kita, maka kekristenan kita adalah kekristenan yang semu, Bapak Ibu. Kekristenan kita adalah kekristenan yang sangat boleh dikatakan menjenuhkan, melelahkan, membuat kita menjadi Kristen yang bermain-main, menjadi Kristen yang sepele, Bapak Ibu. Tapi saat kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, membuat kita tersenyum di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan. Oh Tuhan,
Apapun yang kuhadapi hari-hari ini Tuhan, itu semua karena seizin-Mu Tuhan. Mampukan aku Tuhan untuk melewati masalah ini Tuhan. Mampukan aku Tuhan supaya lewat masalah ini aku dibentuk untuk lebih murni lagi di hadapan-Mu Tuhan. Katakan amin. Kemurnian hati kita diuji oleh Tuhan. Dalam pengalaman perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan perlu diuji Bapak Ibu Tuhan. Ya, sehingga kita bukan menjadi Kristen yang gampangan, tapi Kristen yang benar-benar Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Tuhan, untuk kita melekat kepada Tuhan, apa dikatakan? Dibutuhkan komitmen yang kuat dari diri sendiri. Komitmen. Ya, Yosua 24 ayat 15 sampai 16 tadi. Ini sudah kita baca tadi. Pilihlah, tapi aku. Ini komitmen. Amin. Adakah komitmenmu dalam Tuhan? Ya, orang komitmen Bapak Ibu itu diperlukan suatu perjuangan, kesetiaan. Untuk membangun komitmen itu gak gampang. Ada banyak orang terus dibuat komitmen, tapi satu pun komitmennya selalu dia langgar. Tapi Yosua, sejak dia dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya Tuhan, sampai masa tuanya dia komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Dia komitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya keselamatan dalam hidupnya. Hari ini juga kita ditantang untuk membuat komitmen di hadapan Tuhan. Amin. Ada komitmen, dibutuhkan komitmen untuk kita melekat pada Tuhan. Kita perlu komitmen Bapak Ibu, ya. Di sini dikatakan hidup yang melekat. Hidup yang melekat kepada Tuhan serta setia dalam penyembahan kepada Tuhan adalah sebuah komitmen pribadi. Ya. Hal ini tidak dapat dipaksakan, melainkan kerinduan atau kebutuhan pribadi dari seorang. Jadi Bapak Ibu, ya, saya sih pernah juga dipaksa keadaan. Ya. Gembala saya waktu Tanjung Sari Medan, Beston 4:30. Siang-siang harus ada doa. Malam jam 6, 6:30 harus doa 3 kali. Saya selalu dipaksa. Ada yang bersungguh-sungguh, namanya dipaksa. Tapi puji Tuhan, ada juga orang dipaksa baru muncul kerinduan. Tapi ada juga orang betul-betul tanpa dipaksa pun dia memiliki kerinduan akan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, ya syukur kepada Tuhan. Seringkali saya bawa mobil kayak tadi ke Berandan, saya dibawa Tuhan untuk menyembah. Saya bernyanyi rohani mengeluarkan dari mulut saya, sampai rasakan ada urapan kuasa Tuhan, kerinduan. Ada komitmen untuk terus bersekutu kepada Tuhan. Amin. Komitmen pribadi Bapak Ibu, itu gak bisa dipaksa. Tapi ada kerinduan. Tapi ada orang banyak beralasan, aku gak mau dipaksa, aku mau dari kerinduanku. Ada juga Bapak Ibu orang dulu dipaksa dulu, baru ada kerinduan. Dipaksa dengan keadaan, ditekan oleh keadaan, baru muncul kerinduan. Kerinduan sangat penting dalam kita bersahadapan dengan Tuhan. Saat kita merindukan Tuhan, ada sesuatu yang berbeda dalam keluarga kita. Saat kita memiliki kerinduan penyembahan kepada Tuhan, ada sesuatu yang berbeda dalam rumah tangga kita, dalam studi kita, dalam perkuliahan kita, atas usaha pekerjaan kita, atas masa depan kita. Ada sesuatu hari yang cerah yang Tuhan berikan pada kita saat kita melekat kepada Tuhan. Untuk itu memiliki kerinduan untuk melekat kepada Tuhan. Amin. Ya, Yosua karena memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan, maka hal tersebut melahirkan sebuah komitmen. Ya, Yosua menyadari betul bahwa ia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ia bersandar pada Tuhan. Dan dari kehidupan yang bersandar tersebut melahirkan sebuah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang sangat meneguhkan iman Yosua. Itulah pengalaman hidup di dalam Tuhan. Dimulai dari juga ada komitmen dalam pribadi kita. Mari Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini buatlah komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau bersekutu denganmu Tuhan. Tuhan, aku mau mengerjakan apa yang mau Tuhan mau dalam hidupku Tuhan. Ini aku Tuhan, jadikan aku jadi milikmu. Haleluya. Ya, agar kehidupan kita mampu memiliki kehidupan yang melekat kepada Tuhan, sama seperti pengalaman Yosua. Yang pertama yang kita lakukan tadi Bapak Ibu, mengawali diri sadar akan ketidakmampuan kita. Yang kedua, dengar dan peganglah firman Tuhan. Yang ketiga, milikilah pengalaman hidup dengan Tuhan. Jangan sampai tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Yang terakhir tadi, yang keempat, dibutuhkan komitmen yang kuat
dari diri sendiri. Komitmen yang kuat dalam diri kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapa dan Tuhan, jadikanlah diri kita menjadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Saat kita melekat kepada Tuhan, sama seperti pengalaman Joshua, saat mereka melekat kepada Tuhan, ada begitu banyak kemenangan demi kemenangan yang diterima oleh Joshua dan bangsa Israel saat itu. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan berperang menggantikan mereka. Mereka berperang tidak sendirian, mereka menjalani hidup tidak sendirian, tapi ada kuasa Tuhan yang menolong mereka, sehingga ada berkat-berkat yang luar biasa mereka terima. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita angkat nyanyian kita kepada Tuhan, semua kita bangkit berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku, rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dari